Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Ulandari, kelas PAI 5D dengan NIM 2311129 dengan mata kuliah UTS Pengembangan Profesi Guru, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Andi M. Darlis MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab puasa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian puasa, yang kedua yaitu dasar hukum puasa, yang ketiga yaitu hukum dan jenis puasa, yang keempat yaitu syarat wajib puasa, yang kelima itu rukun puasa, yang keenam yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketujuh yaitu hal-hal yang makruh saat berpuasa, yang kedelapan yaitu orang yang diperbolehkan tidak puasa, yang kesembilan yaitu hikmah puasa, yang kesepuluh yaitu macam-macam puasa dalam Islam, yang kesebelas yaitu adab dan sunnah dalam puasa, yang kedua belas yaitu nilai pendidikan dari ibadah puasa. Nah, pengertian puasa. Secara bahasa, kata puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum, yang berarti menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puasa ini diartikan sebagai menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah atau syar'i, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua yaitu dasar hukum puasa. Puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Allah Subhanahu wa berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa puasa memiliki tujuan utama, yaitu menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya itu hukum dan jenis puasa. Puasa ini terbagi menjadi 4 jenis hukum, yaitu yang pertama puasa wajib. Puasa wajib ini terdiri dari yaitu pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, janji yang wajib dipenuhi, yang ketiga yaitu puasa kafarat, tebusan kesalahan seperti melanggar sumpah atau membunuh hewan kurban tanpa izin. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini yaitu puasa yang dianjurkan tetapi tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, puasa Asyura dan Tasyu'a 9 sampai 10 Muharram, puasa Arafah 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji, dan puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak. Selanjutnya itu puasa makruh, puasa pada hari Jumat tanpa diiringi Kamis atau Sabtu. Yang kedua itu puasa sepanjang tahun atau wishal tanpa berbuka. Yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram dilakukan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, puasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, puasa pada hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. D. Syarat wajib puasa. Seseorang wajib berpuasa jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa, tidak sakit atau lemah, yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas, yaitu bagi perempuan.
Rukun puasa terdiri dari dua hal utama. Yang pertama yaitu niat, dilakukan di malam hari sebelum fajar bagi puasa wajib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka ia tidak sah puasanya. Niatnya cukup dalam hati namun boleh juga dilafalkan, yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hazi sanati fardhu ta'ala. Dua itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa batal apabila seseorang dengan sengaja melakukan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, keluar mani karena bersentuhan. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas. Yang enam, gila atau hilang akal. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam. Namun jika makan atau minum karena lupa, puasanya tidak batal. G. Hal-hal yang makruh saat berpuasa. Hal-hal berikut tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahala. Yang pertama yaitu berlebih-lebihan saat berkumur. Yang kedua, mencicipi makanan tanpa keperluan mendesak. Yang ketiga, berdebat, berkata kotor atau bergunjing. Yang keempat yaitu bermalas-malasan tanpa beribadah. Yang kelima yaitu mencium pasangan hingga menimbulkan syahwat. H. Orang yang diperboleh tidak puasa. Islam memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur syar'i, yaitu yang pertama orang sakit yang apabila berpuasa bisa memperparah penyakitnya. Yang kedua, musafir, orang yang sedang berpergian jauh. Yang ketiga, orang tua renta yang tidak kuat lagi. Yang keempat, perempuan haid dan nifas. Yang kelima, ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan keselamatan dirinya atau anaknya. Bagi mereka dapat mengqadha atau mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah sesuai kemampuan. I. Hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang luas, baik dari sisi spiritual, sosial maupun kesehatan. Beberapa hikmah antara lain, yang pertama menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena tujuan utama puasa adalah agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, menumbuhkan empati sosial. Yang keempat, membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. J. Macam-macam puasa dalam Islam. Nah, yang pertama itu puasa Ramadan, dilaksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qadha, mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Yang ketiga itu puasa nazar, wajib dilaksanakan jika seseorang telah bernazar. Yang keempat, puasa kafarat sebagai denda atau pelanggaran. Yang kelima, puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa Daud. K. Adab dan sunnah dalam puasa. Untuk menyempurnakan ibadah puasa disunahkan yang pertama itu makan sahur. Waktu sahur disunahkan mendekati fajar. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. 2. Menyegerakan berbuka puasa setelah matahari terbenam. Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Berdoa saat berbuka. Doanya itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, dan dengan rezekimu aku berbuka. Yang keempat itu bersedekah dan memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah untuk melakukan amal-amal yang saleh. L. Nilai kependidikan dari ibadah puasa. Nah, puasa ini mengandung nilai kependidikan yang sangat tinggi. Antara lainnya, pertama itu pendidikan spiritual, membentuk pribadi yang taat dan bertakwa. Yang kedua, pendidikan moral, melatih diri untuk jujur, sabar, dan menahan amarah. Yang ketiga yaitu pendidikan sosial, menumbuhkan rasa kasih dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat yaitu pendidikan kesehatan, melatih pola hidup seimbang dan disiplin. Nah, dengan puasa, peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton.